salah prinsip atau salah jalan, muta'andim. Jadi kalau anggapan dia tanpa beramal bisa masuk surga, itu mimpi gitu loh. Kalau anggapan dia dengan amal bisa masuk surga juga, itu muta'andim. Gagal paham. Itu gagal faham juga gitu loh maksudnya. Jadi dua-duanya nggak benar. Wahukia dihikayatkan. Anna rajulan min bani Israila abidallah sab'ina sanatan. Dihikayatkan seorang laki-laki yang berasal dari Bani Israel beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun. Fasa'alallah, maka dia pun meminta kepada Allah ayyaja'alahu ma'al malaikah, supaya ada pertemuan dengan malaikat. Fa'arsalallahu alaihi malakan yukhbiruhu annahu ma'atilkal ibadah la taliku bihil jannah. Masya Allah. Maka Allah pun mengutus seorang malaikat kepada dia, yakni rajulun bin Bani Israel abidallah sab'ina sanatan yang tadi. Allah mengutus malaikat kepada dia, yukhbiruhu, mengkhabarkan, menceritakan, annahu ma'atilkal ibadah, ibadahnya yang selama 70 tahun, maksudnya yang diceritakan sama malaikat ini maksudnya ibadah kamu yang 70 tahun gitu loh. La taliku bihil jannah, belum layak membuatmu masuk ke dalam surga. Coba syuk, bagaimana kita yang ibadahnya nggak ada gitu loh. Ini 70 tahun nih, la taliku bihil jannah lagi gitu loh. Falamma ballaghahu, manakala malaikat telah menyampaikannya, qala al-abidu, berkatalah si abid yang tadi, yang beribadah selama 70 tahun. Khuliqna lil ibadah, kami diciptakan adalah untuk ibadah. Nahnu khuliqna lil ibadah, betul. Kami diciptakan untuk ibadah. Fayambaghi lana an na'budahu, maka mestilah kami melakukan ibadah itu karena khuliqna lil ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Falamma raja'al malaku, manakala malaikat mudik pulang, dia pulang setelah menyampaikan berita ini kepada si abid tadi. Qal, maka berkatalah si abid, ilahi anta a'lam, Tuhanku engkau yang maha tahu, bima qal, dengan apa yang disampaikan dia tadi. Faqala Allah ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyampaikan dalam firman-Nya. Ini jatuhnya haditsul qudusi lah ya. Idza huwa lam ya'rid an ibadatina fanahnu ma'al kiram wal ihsan. Jika dia tidak mendatangkan atau jika dia tidak tergolong kepada orang yang beribadah kepada kami, fanahnu ma'al kiram wal ihsan, maka kami akan tetap memberikan kemuliaan dan kebaikan. La na'ridu anhu, itu tidak pernah kami tolak. Ishhadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, anni ghafartu lahu, aku sudah mengampunkan dosanya. Ini maknanya karena dia melalui ibadahnya dengan makom, maksudnya gitu loh. Ibadahnya sudah dilakukan, prinsipnya udah diganti maksudnya gitu kan. Dengan datangnya malaikat sehingga dia memasrahkan ibadahnya kepada Allah. Ternyata bukan ibadahku yang membuat aku layak masuk ke dalam surganya Allah, tapi engkau ya Allah. Maka gara-gara itu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia gitu loh. Padahal tadinya cuma itu kan detik kan. Falamma raja, sebelum raja begitu nyampe dia masih la taliku ilal jannah maksudnya gitu loh. Kalau semata-mata karena ibadah. Makanya ente mimpi kalau ente bilang ya kan, ente muta'andin gitu loh. Kalau ente bilang karena ibadahmu Anda masuk surga. Nah setelah dia pasrahkan ibadahnya, ternyata surga atau rumah itu adalah sesuai dengan hak pemiliknya lah, apa yang dia bolehkan maksudnya, barulah qad ghafartu lahu, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Al-i'rab ini i'rabnya nih. Baca aja enggak apa-apa ya. Inna harfu taukidin wa nasab, at-tariq ismuha, enggak usah saya artikan Pak ya. Syari'ah khabar inna wa tariqah wa haqiqah ma'tufan ala syari'ah. Fasma al-faul fasihiyah, faul fasihah, li'anha waqi'atun fi jawabi syartin muqaddar. Wasma fi'al amr wa fa'iluhu mustatir, wal hana ibn fa'il mathala quddima alaihi ad-darurah, wa ma masdariyah مثلا فعل الماضي مبني للمجهول، مثلا فعل الماضي مبني للمجهول، وما بعدها في تأويل مصدر مفعول اسم
wa ya'tamil annama ism mausul waqi' ala amthilati wa na'ibil fa'il ya'ud ala ma bi'atibari lafzi ay idza arafta anna at-tariq thalatha fasma' tamthil al-qaum laha. Jadi arti dari syair inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha mamuthila. Arti fasma' laha mamuthila ini nih. Idza arafta anna tariq thalatha. Jika Anda sudah tahu bahwa jalan itu ada 3 jalur, maka dengarkanlah tamthil qaum dalam hal ini awis ma'il amthil, atau dengarkanlah misal-misalnya allati matsalahal qaumu yang telah dimisalkan oleh para ulama laha tentang itu. Itu arti dari syairnya. Oke. Halaman 24. Fa syari'atun kasafilatin wa tariqatun kal ba'ri thumma haqiqatun durrun ghala. Maka syariah seperti sampan, wa tariqatun kal bahri, tariqah itu adalah lautan, thumma haqiqatun durrun ghala, dan adapun haqiqah itu adalah mutiara yang mahal. Gitu maksudnya kan. Apakah syariat? Syariat adalah safinah, tariqat itu adalah baharnya, dan adapun hakikat itu adalah durunnya, gitu kan. Jadi ketiga-tiganya itu harus kawin, gitu kan. Kalau nggak kawin nggak bakal dapat, gitu loh. Jadi tariqat itu harus kawin dengan syariat dan hakikat. Hakikat nggak bisa kecuali syariat dan tariqat. Syariat nggak ada kecuali ada tariqat dan hakikat, gitu loh. Kenapa? Karena satu kesatuan. Kalau ada lautan pastikan ada sampan. Kalau ada lautan pasti akan menyimpan mutiara. Tiga-tiganya kalau sudah dapat, insya Allah Anda adalah penguasa lautan, tapi bukan bajak laut, gitu. Tapi kalau orang yang mengambil dengan paksa namanya bajak laut. Kalau si pelaut yang sejati, si Popeye maksudnya, Popeye si pelaut, dia harus ada tariqahnya, harus ada syariatnya, harus ada hakikatnya. Manakah syariat? Safinahnya, sampannya. Manakah tariqatnya? Sampan bisa berlayar di lautan, nggak bisa di tengah daratan. Makanya tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Anda berharap kemuliaan atau curahan hujan daripada langit, sementara air yang di tempat yang Anda tumpahkan. Ingatlah, sampan tidak akan pernah berlayar di tengah daratan. Jadi kalau ada safinahnya pasti ada lautnya. Kalau ada laut pastilah insya Allah menyimpan tumpukan mutiara, gitu loh. Itulah namanya syariat, tariqat dan hakikat. Syuru' fi bayani ma matsala al-qaum ats-tsalatsata bihi famatsalu asy-syari'ata bis-safinah. Kita mulailah pada penjelasan apa yang telah dicontohkan oleh para kaum, para ulama-ulama, maksudnya ats-tsalatsah, tentang yang tiga. Yang tiga yaitu syariat, tariqat dan hakikat. Famatsalu, maka para ulama mencontohkan, memisalkan, mengkiaskan asy-syari'ah bis-safinah. Syariat itu adalah sampan. Kenapa sampan? Fi annaha, gara-gara dia, karena dia, ya kan? Sababu fi wusuli ilal maqsidi, ilal maqsadi, dialah penyebab sampainya kepada tujuan. Ente mau kemana? Nyebrang. Kalau mau nyebrang pakai apa? Ya berenang aja. Nggak mungkin, Pak, ini lautan, harus ada safinah, gitu loh. Dengan dialah Anda sampai kepada terminal atau pelabuhan selanjutnya, gitu loh. Makanya ibarat safinah. Jadi nggak mungkin sampai kepada Allah, nggak mungkin sampai kepada tariqat kalau tidak dibungkus oleh syariatnya, maksudnya gitu. Wa tariqa bil bahar. Wa tariqa bil bahar. Ibarahnya wa matsalul qaumu, ya kan? Atau wa matsalul qaumu at-tariqa kal bahri, gitu ya. Kemudian para ulama mencontohkan tariqat itu adalah lautan. Kenapa? Fi annaha mahallul lil maqsad. Karena itu adalah tempat tujuan kita, tempat berlayar kita, tempat arah perjalanan kita. Wal haqiqah bid-dur, dan haqiqah itu adalah mutiara. Kenapa? Fil intifa'i wal uluwi, karena wajahus syabahnya, manfaatnya dan ketinggiannya, pencapaiannya adalah mutiara. Jadi orang kalau sudah melakukan syariat dan tariqat pasti dia sudah dapat mutiara dari Allah, gitu loh maksudnya. Bahasanya kan? Makanya diberatkan mutiara. Kandungan terindah dan termahal yang ada di lautan, mutiara, gitu kan. Orang kalau sudah ada syariat dan tariqatnya, pastikan sampai kepada hakikat. Hakikat adalah mutiara dari ibadah Anda. Jadi kalau nggak pas syariatnya, nggak sesuai dengan fikihnya, maksudnya nggak mungkin sampai kepada mutiara. Makanya kan di muqaddimahnya sudah pernah kita bahas, watluban ilman yusaita'atan akidatan bizakil qalbatila, ya kan. Tuntutlah ilmu pertama yang mensahkan ibadahmu, syariat. Akidatan tauhid, ya kan. Muzakkil qalba, ilmu tasawufnya. Itu di syair yang sebelumnya. Kalau sudah kita tuntut fadurrun laka, maka Anda dapat mutiaranya, gitu. Oke. Fala yasilu syakhsu lil haqiqah allati hiya ad-dur illa ba'da wusulihi lil bahr alladhi huwa mahallu. Maka seseorang tidak akan pernah sampai kepada hakikat allati hiya ad-dur, yang mana hakikat itu adalah mutiara, illa ba'da wusuli lil bahr, kecuali setelah ia sampai ke lautan, alladhi huwa mahalluhu,
yang di mana lautan adalah tempat terpendamnya mutiara. Jangan cari mutiara di daratan, Pak, gitu loh. Karena karena daratan tidak akan pernah menyimpan mutiara, gitu kan? Jangan cari kebun daun singkong di Mekah, Pak. Ada tamu kayaknya, Bu ya. Karena Mekah itu tidak menumbuhkan daun singkong. Tapi carilah korma di sana, kan gitu kan? Jadi kalau bicara mutiara, adanya di lautan, udah. Jadi jangan memaksakan keadaan gitu loh maksudnya. Paham gitu kan? Itu tujuannya. Bisa aja kita PPKM, tapi kasih belanja rakyat gitu loh. Jangan suruh mereka di rumah kalau makannya nggak ada. Kan mati juga gara-gara nggak makan. Nah iya kan? Jadi ini terkait semua, ini kaidah hidup gitu. Pelan-pelan kami mati, Bang. Nah itu, daripada mati kerja atau mati lapar. Ya mati kerja, orang pasti milih begitu. Kemudian wala yasilu lahu, yakni wala yasilu lil bahar, ya kan? Dan manusia tidak akan bisa sampai ke laut, selamat di laut illa bisafina, kecuali Anda harus berada di atas sampan. Makanya Imam Al-Ghazali, Luqmanul Hakim mengatakan dalam kitab Ma Ma'nal Hayat, cuma kitabnya saya baca di pesantren Pak Haji, bahwa ad-dunya bahrun amikun, dunia adalah lautan yang sangat luas, ya kan? Faja'al safinataka fiha taqwallah, jadikan sampanmu takwa kepada Allah. Takwanya itu sampan. Wa syauhal imanu biha, layarnya adalah iman. Wa syama, isinya bebannya, isinya adalah iman, muatannya maksudnya. Wa syira'uha, layarnya at-tawakkul 'ala Allah, la'allaka tanju, Anda akan selamat. Jadi kalau sampan juga nggak ada layar, ya kan, kemudian nggak ada beban, itu akan akan diombang-ambing sama lautan maksudnya. Tiga-tiganya harus ada. Iman, kemudian takwa, kemudian tawakal gitu loh. Kalau tidak Anda akan tenggelam pada bahrun amik. Sama dengan ilmu, Pak. Ilmu itu lautan luas, betul nggak? Ilmu itu lautan luas. La yablugha ilman jami'an ahadun. Tak akan ada satu orang yang sampai kepada ilmu. La walau hawalahu sab'ina alf sanah, meskipun dia menumpahkan umur selama 70.000 tahun. Enggak bakal sampai. Li'anna al-ilma amiqu bahrihi, karena ilmu adalah lautan yang sangat luas dan dalam maksudnya, ya kan? Fa khudh kulla syai'in ahsanu, ambil sesuatu terindah dalam hidupmu yang terpenting maksudnya. Itu Imam Al-Busairi dan syair yang dituliskan Buya Hamka dalam tafsir Azharnya. Itu kan kita maksudnya nggak bisa mengambil semuanya, Pak Haji. Orang kalau ahli di dalam falak mungkin dia kalah di fikih. Kalau ahli di tafsir, ya kan, dia mungkin kalah di nahu gitu loh. Jadi jarang orang ketemu, tapi pasti ada. Dia bisa menguasai segala ilmu. Nahunya oke, sorobnya oke, balagonya oke, mantiknya iya, falak nggak ketinggalan. Jarang itu. Orang kalau bisa bicara belum tentu ilmunya mendukung. Orang kalau ilmunya banyak belum tentu dia bisa bicara ilmu tabliknya. Nggak terkumpul gitu loh. Nah kalau terkumpul dia punya semua seperti MZ lah, saya anggap punya semua ya. Maka lahirlah satu istilah the man of the year. Apa tuh the man of the year? Manusia yang dilahirkan dalam kurun 100 tahun. Namanya mujaddid. Nah adapun mujaddid itu di abad sebelum ini imma Abu Yazid Muhammad Ali Al-Maliki, imma Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Yang dua ini imam mujaddid. Syekh Mutawalli itu luar biasa, Masya Allah. Dan Abu Yazid luar biasa. Belum terkabarkan lagi, Ustaz. Setelah mereka meninggal belum dapat bocoran lagi. Kalau dulu Abu Yazid bilang Mutawalli minal mujaddid. Kalau Syekh Mutawalli bilang Abu Yazid Muhammad minal mujaddid. Jadi mereka saling memuji, ulama itu saling memuji. Enggak ada yang saling menjatuhkan. Fala yasilu syakhsu lil haqiqah allati hidur, dan seseorang tidak akan pernah sampai kepada hakikat, yang hakikat adalah mutiara, illa ba'da wusulihi lil bahr, kecuali setelah sampai ia kepada bahar, kepada lautan. Alladhi huwa mahalluh, dan bahar itulah tempat adanya mutiara. Wala yasilu lahu illa bis safinah, tapi lautan tidak akan pernah bisa Anda arungi kecuali ada sampan. Wa mathala ba'duhum ats-tsalatsata bil juz, apa itu? Ya bil jauz, ya bil juz. Maka sebagian para ulama mencontohkan seperti buah kelapa, jauzul hindi. Fasyari'a kal qashar wa tariqa kal lub wal aqiqa kad duhun. Syariah itu adalah bungkusnya apa? Takasnya ya. Tapes ya. Ya itulah casing. Casingnya boleh dah. Saya lebih paham casing, Pak. Iya. Bahasa Pak Haji Atok keren. Casing. Berarti di samping Pak Haji Atok banyak toko handphone ya? Jual casing. Jual casing berarti kan. Kemudian wat tariqah kalub, adapun tariqahnya itu adalah lubnya, intinya maksudnya. Intinya setelah kita kerok, ya kan, kelapanya maksudnya gitu kan. Di dalam kosyar ada lub, ya kan, dalam lub ada duhun gitu loh.
Kemudian wala haqiqah kadduhun, adapun hakikatnya adalah kadduhun, minyak kelapanya. Gitulah. Udah paham lah ini istilahnya udah cakep banget Pak Haji gitu loh. Kalau ente belum paham saya istilahkan sama laut, sama mutiara, sama sampan, gua kasih contoh lagi nih gitu ya. Nggak paham juga, minta cincin sama Bang Hakim udah biar paham. Nah gitu. Ini jangan-jangan antum belum pakai cincin nih gitu. Udah jelas lah itu insyaallah. Air hangat enak. Fala yatawassat lid-duhun illa ba'da al-wusul lil-lub wa la yatawassal wala yatawassal lahu yakni lil-lub illa ba'da wusul lil-qashar, ya kan? Tidak akan pernah sampai kepada minyak kelapanya kecuali kelapanya sudah kita kerok, maksudnya kita proses dulu, dan tidak akan sampai kepada kelapanya itu kecuali kita buka kosarnya. Kalau apa namanya? Kalau di Medan namanya lampak Pak Haji. Lampak nih, lampak kelapa apa? Ada lampak kan? Lampak. Sabuk, kalau di sini sabuk. Cangkang. Oh iya, cangkang. Kulit. Al yang Arab. Jeruk kulit mata. Lampak nih, kosar lampak nih. Al yang Arab fa syari'atun alfa. Saya enggak artikan Pak ya. Faul fasihah. إذا أردت معرفة مثل الثلاثة فأقول لك شريعة إلى آخر. والشريعة مبتدأ والمساوي وقوع في مقام التفصيل وكسفينة متعلق بمحذوف خبر مبتدأ وطريق مبتدأ كالباء متعلق بمحذوف خبر والجملة معطوف على الجملة قبله ثم أرفعات وهي للتراخي في الرتبة وأكيكة مبتدأ والدر خبر المبتدأ وهو بالضم الدال وتركيب المذكور نظير زيد أسد أو قمر فهو على التشبيه البليغ أي أكيكة مثل الدر وغلا فعل ماد وفاعل ضمير يعود على در وألف للإطلاق والجملة صفة للدور أي در نغال ya mutiara yang mahal maksudnya. Haqiqah mithl dur. Selesai ya. Kemudian bait ke-6. Fa syari'atun akhdhun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Maka syariah itu apa syariahnya? Akhdhu bidinil khaliqi, peluklah agama Tuhanmu, Islam berarti. Wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Kemudian setelah kamu peluk agamanya, lakukan perintahnya, tinggalkan larangannya, jelas kata dia gitu. Itu baru kita kaji syariah gitu loh. Kalau kita berada di syariah, syaratnya ada dua. Pertama, peluklah agama Islam sebagai agama yang kita anut, karena inna dina indallahil Islam. Kemudian yang kedua, lakukan segala perintahnya. Baru Anda berdiri pada makom syariah gitu loh. Dari syair ini kita lihat bagaimana kedalaman dari isinya. Lamma faragha min dzikri tamtsilil qaum laha. Manakala selesai penjelasan tamsil para ulama tentang itu, syara'a fi bayani ma'aniha, maka sekarang kita masuk dalam kedalaman maknanya, pembahasannya. Faqala fa syari'atun ila akh, maka dalam ungkapan fa syari'atun syairnya ila akh sampai habis, maksudnya anna syari'ata, bahwa dinamakan syariat menurut para ulama, akhdhuhu wattiba'uhu lidinil ilahi wa imtithaluhu lil ma'murati wa jatinabuhu al manhiyat. Itu namanya syariat, yaitu mengambil atau memeluk agamanya, mengikuti agama Tuhan, kemudian melaksanakan segala yang diperintahkan, meninggalkan segala yang dilarang. Itu baru syariat. Berarti bagaimana orang yang agamanya maksudnya agama Islam tapi tidak melakukan perintah Allah, Islam KTP, ya kan? Berarti syariat saja nggak masuk, apalagi hakikat, apalagi thariqat, apalagi hakikat gitu loh. Jadi kalau di syariat saja maksudnya, kelas kita ini kelas paling tinggi syariat Pak, insyaallah. Kelas paling tinggi itu. Tapi biasanya kalau sudah sampai pada kelas syariat, secara otomatis dia akan masuk ke kelas thariqat maksudnya. Karena syariat itu adalah thariqatnya, kan gitu kan? Thariqat itu adalah hakikatnya. Tinggal memperbaiki hati akan sampai kepada hakikat gitu loh. Jadi syariatnya dulu nih kita miliki. Caranya apa? Tuntut ilmunya supaya benar cara beramalnya kan. Qala Syekh Ali bin Al-Hayni radhiyallahu anhu, "Asy-syari'atu ma warada bihi at-taklif." Syariat adalah segala sesuatu yang diwajibkan kepada mukallaf. Bahasanya diperkecil lagi Bang Hakim. Bahasanya diperkecil. Kalau tadi kan panjang tuh ya. Peluk agamanya, lakukan perintahnya, jauhi larangannya, diperkecil lagi. Menurut Syekh Ali bin Al-Hayni, yaitu syariat adalah segala apa yang diwajibkan kepada setiap mukallaf. Kemudian setelah mukallaf melakukan kewajiban itu, wal haqiqah, dia akan sampai kepada hakikat. Apa tuh? Mahasala bihi ta'rif. Dia akan mengenal siapa sesungguhnya dipersembahkan syariatnya. Akan terjadi ta'rif. Saling mengenal dia kepada siapa dia muarakan, dia tujukan ibadahnya. Fasyari'atu muayyadatun bil haqiqah.
maka syariat itu akan dikuatkan dengan adanya hakikat. Wal hakikah muqayyadatun bis syariah, dan hakikat itu terkait dengan syariat gitu loh. Jelas ya? Syariat itu muayyadah, hakikat itu muqayyadah, kan gitu ya? Syariat itu sifatnya muayyadah, adapun hakikat adalah muqayyadah. Was syariah wujudul af'al lillahi wal qiyam bi syurut al-ilm biwasitatir rusul. Adapun syariat adalah wujudul af'al lillah, melakukan segala perintah Allah. Atau boleh diartikan adanya segala perbuatan itu adalah milik Allah. Bisa. Wal qiyam bi syurut, dan mendirikan segala perintah Allah itu mustilah ada al-ilm, ilmunya. Caranya bagaimana? Biwasitatir rusul, dengan medianya adalah Rasulullah yang pindah kepada para ulama. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Saja mengatakan, annal Qur'an syurriha bil hadits wa annal hadits syurriha bi qaulil ulama. Annal Qur'an qaulul ulama. Itu kan natijahnya kan Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi tersampaikan dengan kalam para ulama. Pengen tahu Al-Quran, tanya ulama. Kan begitu. Jangan tanya Google. Jangan baca tafsirnya, baca terjemahannya maksudnya. Tanya ulamanya. Karena wasitohnya adalah Rasul. Nggak sampai ke sana. Makanya di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, nanti di Faslun Al-Mahabbah tentang cinta, kata Imam Al-Ghazali, manidda'a anna hubbahu, orang mengatakan bahwa cintanya, ya kan, ilan nabi atau ilan rasul, kepada Rasulullah, ya kan, maka mustilah dia mencintai al-fuqara wal ulama. Walau lam yakuna, kalau bukan karena keduanya, fa anta kadzab, Anda adalah seorang pendusta. Jadi itu cinta itu bersyarat. Jatuh cinta pandangan pertama itu bahasa Korea itu sebenarnya. Cinta itu punya alasan gitu loh. Nanti kita bahas di fasal al-mahabbah wal ishq. Di sini nanti pembahasannya. Ini saling mendukung sebenarnya, saling menyokong. Sinergi betul. Wal haqiqah, adapun hakikat, setelah kita tahu bahwa segala af'al itu adalah punya Allah, kita melakukan perintahnya dengan ilmu maksudnya sebagaimana diajarkan Nabi, wal haqiqah, maka akan sampai kepada hakikat. Apa hakikatnya? Syuhudul af'al billahi ta'ala, Anda akan menyaksikan segala gerak-gerik Allah. Wal istislam, berserah diri. Li ghalabatil hukmi bi taqdirin la biwasitah, tapi berserah diri kepada Allah karena pada hakikatnya semua perintah Allah, bukan karena wasitah. Coba. Ini dalam ya. Dalam, sampai dalamnya itu sampai membuat kita jadi banyak berpikir dan pikirannya terkait-kait gitu. Pelan-pelan Pak Haji. Mundur. Ragu mundur. Balik. Ada tulisannya kok di depan. Tidur. Al-i'rab fa syari'atun al-fafa al-fasiyah li'annaha afsad an syarat muqaddar aidan, wa idza arafta dhalika fa aqul laka mabadil li ma'ani syariah ila akhir. Wallahu a'lam bissawab. Pas jam 9. Insyaallah selanjutnya wa tariqatun akhdhu bi akhwat kalwara. Mudud lagi. Pak Dadang tadi pas mau habis pelajarannya, tahu udah gini, oh, mana nih? Begitu lu langsung nyambung nih. Alhamdulillah. Fadhal. Boleh nanya dong? Boleh dong. Kan ada syakh-syakh kita di sini semua bisa jawab. Lanjut Habib.